Nah, baiklah. Saya akan melanjutkan presentasi di atas tadi, yaitu yang di contoh 5, yaitu soal USKP B ke SPT Badan Oktober 2010. Nah, melanjutkan dua contoh di atas, hitunglah harga pokok penjualan jika diketahui persediaan barang jadi awal yaitu 5 miliar dan persediaan barang jadi akhir yaitu 7 miliar. Jawabannya, persediaan awal barang menjadi 5.000, harga pokok produksi 251.700 dan persediaan akhir barang jadi min 7.000, yaitu jadinya 249.700. Nah, untuk contoh yang keenam, berikut ini disajikan bagi perolehan dan harga pasar persediaan akhir barang dagangan, yaitu PT Seluas Samudra untuk tahun 2008, 2009, dan 2010. Tentukan nilai persediaan yang harus diakui di neraca. Nah, bisa kalian dilihat slide ini, yaitu di tahun 2008 ada harga pokok perolehan dan harga pasar. Nah, di situ persediaan barang A di harga perolehannya yaitu 1.500.000 dan di harga pasar yaitu 1.300.000. Dan persediaan barang B yaitu di harga perolehannya ada 2 juta dan di harga pasar yaitu 1.500.000. Dan persediaan barang C ada di harga perolehan ada 1.250.000 dan harga pasar ada 1.300.000. Dan untuk total harga perolehannya yaitu ada 4.750.000 dan total harga pasarnya yaitu 4.100.000. Nah, untuk tahun 2009-nya persediaan barang A yaitu di harga perolehan menjadi 1.750.000 dan di harga pasar yaitu 1.400.000. Dan di persediaan barang B di tahun 2009 yaitu di harga perolehannya ada 1.600.000 dan harga pasar yaitu 1.350.000. Dan untuk persediaan barang C di harga perolehan yaitu ada 1.400.000 dan harga pasar yaitu 1.200.000. Nah, untuk jumlah di harga perolehan di tahun 2009 yaitu ada 4.750.000 dan di harga pasarnya untuk jumlah tahun 2009 ada 3.950.000. Nah, selanjutnya untuk di tahun 2010 untuk persediaan barang A ada 1.600.000 di harga perolehan dan di harga pasarnya menjadi 1.350.000. Dan untuk persediaan barang B di harga perolehan yaitu 1.650.000 dan di harga pasarnya menjadi 1.675.000. Dan untuk persediaan barang C di harga perolehan yaitu ada 1.300.000 dan di harga pasarnya menjadi 1.250.000. Nah, untuk total harga perolehan di tahun 2010 yaitu berkisar 4.550.000 dan untuk harga pasarnya di tahun 2010 yaitu 4.675.000. Nah, jadi jawabannya sesuai uraian pada butiran B2 di atas, persediaan harus dinilai dengan harga yang terendah di antara harga perolehan dengan harga pasarnya. Dengan membandingkan harga perolehan dengan harga pasar, dapat ditentukan nilai yang terendah untuk masing-masing jenis persediaan. Kemudian dapat ditentukan beban karena penurunan nilai tersebut. Nah, jadi untuk penilaian penurunan beban, jadi bisa kalian lihat di nilai terendahnya. Selanjutnya yaitu di persentase persediaannya yang saya jelaskan tadi seperti itu. Dan selanjutnya di metode pencatatan persediaan, terdapat dua metode pencatatan persediaan yang utama digunakan, yaitu yang pertama yaitu yang perpetual inventory method, yaitu dengan metode ini setiap kali Anda mutasi persediaan, pembelian, pembelanjaan, atau pemakaian langsung dicatat atau dipengaruhi pada perkiraan persediaan dan
sehingga saldo persediaan mencerminkan kondisi yang up to date dan tidak perlu dilakukan jurnal untuk menyesuaikan saldo awal menjadi saldo akhir persediaan. Nah, jadi untuk metode ini yaitu pencatatannya selalu di awal atau langsung dicatat pada saat pembelian, penjualan, dan pemakaian agar saldo itu selalu up to date. Nah, terus pada waktu terjadi penjualan, di samping dibuat jurnal pengakuan penjualan, juga dibuat jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Nah, jadi selain kita mencatat itu secara langsung agar up to date, yaitu pada waktu terjadi penjualan juga di samping dibuat jurnal pengakuan penjualan agar jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk metode yang kedua yaitu periodic inventory method. Nah, dengan metode ini mutasi persediaan dalam tahun berjalan tidak dicatat atau berpengaruh pada perkiraan persediaan. Pada saat terjadi pembelian dibukukan dalam perkiraan pembelian, dan pada saat terjadi penjualan tidak dibuat jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan hanya muncul dalam penghitungan di laporan rugi laba, dan saldo akhir persediaan ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik persediaan dan kemudian dilakukan jurnal untuk menyesuaikan saldo awal menjadi saldo akhir persediaan. Nah, jadi itu di metode ini ya harus melakukan penjurnalan kembali untuk menentukan saldo akhir dan saldo awalnya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Berikut ini disajikan contoh sederhana jurnal untuk kedua metode tersebut dengan mengabaikan PPN. Nah, bisa kalian lihat di slide kami. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode gross profit. Nah, jadi untuk metode gross profit yaitu dengan metode pencatatan periodic inventory system. Sulit untuk diketahui berapa nilai yang menilai persediaan akhir barang tanpa dilakukan perhitungan fisik barang. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan akhir barang adalah dengan menggunakan gross profit method atau metode. Dengan metode ini, persen gross profit ditentukan berdasarkan penggunaan gross profit. Dengan metode ini, persen gross profit ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan dengan persen tersebut dapat dihitung HPP-nya atau harga pokok penjumlahan, dan kemudian dihitung estimasi nilai persediaan akhir barang. Nah, jadi metode ini biasanya digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan barang dalam menyusun laporan keuangan intern, menentukan nilai barang yang dalam hal terjadi bencana alam atau sebagainya. Jadi metode ini bisa digunakan untuk pencatatan yang bisa dikatakan suatu instansi atau badan terkena musibah atau bencana alam. Nah, jadi metode ini yang akan digunakan untuk pencatatannya untuk mengestimasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan perpajakan. Dalam perlakuan perpajakan terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai ketentuan perpajakan. Nah, pada dasarnya ketentuan pajak menghendaki bahwa harta harus dinilai berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harta yang sesungguhnya dibayar, termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Terdapat dalam pasal 10 ayat 1 UU PPH. Kemudian, ketentuan ini identik dengan pengukuran persediaan dengan biaya persediaan yang dibahas di butir B1 di atas. Dengan demikian, penilaian berdasarkan nilai realisasi neto tidak diperkenankan untuk kepentingan perpajakan. Kemudian poin kedua yaitu persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO. Terdapat dalam pasal 10 ayat 6 UU PPH. Kemudian poin yang ketiga, dalam transaksi jual beli, tukar menukar atau sumbangan atau hibah,
berupa persediaan telah dibahas juga di bab 4 modul PPH Badan. Terima kasih.